Eksplorasi Pendidikan Gender, karya Kiai Haji Hussein Muhammad. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu. Lebih dari itu, pendidikan adalah alat untuk membentuk cara berpikir, membangun karakter, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam pandangan Kiai Hussein Muhammad, pendidikan memiliki peran besar dalam membangun kesetaraan gender. Salah satu karyanya, Perempuan, Islam, dan Negara, mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana pendidikan dapat menjadi medium pembebasan dari ketidakadilan gender. Kita akan menyelami 3 tema utama dalam karya ini. Yang pertama, kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang kedua, relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, perspektif Islam terhadap pendidikan gender. Mari kita mulai. Yang pertama, kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Namun, dalam praktiknya perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara. Kiai Haji Hussein Muhammad menekankan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Tidak ada justifikasi baik agama maupun budaya yang boleh menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ia menunjukkan bahwa banyak hambatan yang dihadapi perempuan sebenarnya adalah hasil dari konstruksi sosial yang bias. Misalnya, dalam kurikulum pendidikan formal, seringkali kita menemukan stereotip gender. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, terampil di dapur, dan berperan di ruang domestik. Sementara itu, laki-laki digambarkan sebagai pemimpin, pekerja keras, dan pengambil keputusan. Namun, bagaimana jika kita mengubah narasi ini? Bayangkan sebuah buku pelajaran yang menggambarkan perempuan sebagai pemimpin, ilmuwan, dan inovator. Bayangkan seorang anak laki-laki yang belajar tentang pentingnya empati, kerjasama, dan tanggung jawab dalam keluarga. Inilah visi Hussein Muhammad, di mana pendidikan menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil tanpa bias gender. Yang kedua, relevansi terhadap isu kontemporer. Kita hidup di era modern, di mana kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam diskusi global. Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, ketidaksetaraan masih ada. Dalam konteks pendidikan, ketidakadilan ini seringkali terlihat dalam bentuk yang subtil tetapi sangat nyata. Misalnya, perempuan di beberapa daerah terpencil masih sulit mendapatkan akses ke sekolah. Bahkan, jika mereka bisa bersekolah, mereka sering didorong untuk memilih bidang studi yang dianggap cocok untuk perempuan, seperti tata boga atau administrasi, sementara bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika masih didominasi oleh laki-laki. Kiai Haji Hussein Muhammad menawarkan solusi yang relevan dengan tantangan ini. Ia mengusulkan integrasi pendidikan gender dalam sistem pendidikan nasional. Dengan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini, kita dapat membantu generasi muda memahami bahwa semua orang, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar dan mencapai tujuan mereka. Sebagai contoh, sebuah sekolah di Jawa Timur telah mencoba menerapkan kurikulum berbasis gender. Guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran biasa, tetapi juga mengadakan diskusi tentang peran gender, kesetaraan, dan pentingnya menghormati perbedaan. Hasilnya, para siswa, baik laki-laki maupun perempuan, tumbuh menjadi individu yang lebih peka dan lebih menghargai keberaneka ragaman.
Yang ketiga, perspektif Islam tentang pendidikan gender. Banyak orang menganggap bahwa agama, termasuk Islam, adalah satu hambatan dalam mencapai kesetaraan gender. Namun, Kiai Haji Hussein Muhammad membantah pandangan ini. Ia menunjukkan bahwa Islam, jika dipahami dengan benar, justru mendukung kesetaraan gender. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh yang memberikan teladan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu, adalah seorang cendekiawan yang dihormati, yang ilmunya menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Melalui konsep fikih perempuan, Hussein Muhammad menawarkan cara pandang baru dalam memahami teks-teks agama. Menurutnya, tafsir agama tidak boleh kaku, ia harus fleksibel dan relevan dengan konteks zaman. Tafsir yang bias gender, seperti anggapan bahwa perempuan harus selalu tunduk pada laki-laki, seringkali lahir dari budaya patriarki, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Namun, Hussein juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia mengakui bahwa reformasi dalam tafsir agama adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Diperlukan dialog antara ulama, pendidik, dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif. Nah, dan yang terakhir, pesan dari Kiai Haji Hussein Muhammad dalam perempuan, Islam, dan negara adalah panggilan untuk bertindak. Pendidikan gender bukan tugas satu pihak saja. Ia adalah tanggung jawab bersama guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Mari kita renungkan apa yang biasa kita lakukan untuk menciptakan perubahan. Mungkin kita bisa mulai dengan langkah kecil, misalnya orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Guru dapat menghadirkan diskusi tentang kesetaraan gender di kelas. Pemerintah dapat mendukung kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Kiai Haji Hussein Muhammad percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dunia di mana laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang sebagai mitra, tetapi juga sebagai setara dalam setiap aspek kehidupan.